Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Yosinoviana. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. MK, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya di sini ingin melaporkan hasil observasi berupa wawancara mengenai pengenalan lapangan persekolahan pertama atau disingkat PLP1 di SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Kelompok kami mewawancarai dua narasumber. Narasumber pertama selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Rini Wijidastuti MPD, dan yang kedua selaku Guru Pamong Mata Pelajaran Biologi, yaitu Ibu Neneng Megawati SPD. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Nama saya Karisma Yosinoviana dan teman saya Nazirudin Rasmi. Ya. Nah, tujuan kami di sini untuk melakukan observasi berupa wawancara mengenai perkenalan lapangan persekolahan pertama Ibu atau disingkat PLP1. Iya. Sebelumnya terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk kami untuk bisa diwawancarai Ibu. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama Ibu. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih karakteristik umum peserta didik di SMAN 13 Kota Bekasi ini? Mbak ambil. Untuk karakteristik di SMA 13 itu kita sesuaikan dengan visi misi SMA 13 Kota Bekasi. Itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, kreatif dan inovatif. Jadi kita berkeinginan dan berharapan untuk membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berprestasi dan kreatif dan inovatif. Tujuannya itu supaya anak-anak memiliki karakter seperti itu. Nah, untuk mewujudkan anak-anak memiliki karakter sesuai dengan visi, maka kita juga membuat misinya. Nih, misinya ada 13 misi untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan karakter yang kita inginkan dari peserta didik kita. Lalu Ibu, mengenai struktur organisasi dan tata kerja sekolah, setiap sekolah pasti memiliki struktur organisasi dan tata kerjanya ya Ibu. Lalu sebelum memiliki tersebut, bagaimana cara menentukannya Ibu? Melalui pemilihan. Untuk struktur organisasi kan wakil kepala sekolah kan maksudnya. Iya. Wakil kepala sekolahnya, staf-stafnya itu kita melalui pemilihan. Pemilihannya itu berupa voting atau seperti apa Ibu? Berupa pemilihannya itu seperti pemilihan para pejabat yang sekarang itu. Kita ada kampanyenya, nanti ada calon-calonnya yang diajukan sesuai dengan kriteria yang dibuat. Nah, kemudian dari calon yang muncul dipilih oleh Bapak Ibu guru untuk menentukan manajemennya. Tim manajemen yaitu para wakil kepala sekolah. Di sini kan juga ada peraturan dan tertib sekolah ya buat anak-anaknya. Ya. Jadi itu tujuan dari pembuatan peraturan dan tata tertibnya itu buat apa sih? Nah, supaya mencapai visi kan, adanya untuk mencapai visi bahwa sekolah akan menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, kreatif, inovatif tadi. Berarti kan harus dibuat aturan. Kita melakukan semacam raker untuk menyusun semua program sekolah. Jadi kita setiap awal tahun ajaran sebelum mulai itu kita membuat rapat kerja untuk seluruh warga sekolah. Nah, di situ kita akan membuat mengenai program-program sekolah. Salah satunya adalah peraturan akademik seperti ini. Nah, kan dibuat melalui rapat. Nah, peraturan akademik itu dibuat supaya ya sekolah ini bisa terorganisasi dengan baik, supaya berjalan dengan sesuai dengan visi misi dan bisa tercapai dan terwujud. Lalu untuk masalah sanksi Ibu, sanksi dari pelanggaran peraturan, bagaimana sistem sanksi itu sendiri Ibu? Ada SOP-nya, ada semua. Semua ada SOP untuk tata tertib semua. Jadi kalau siswa itu melakukan sesuatu apa ya ada. Kan pertama kan pasti di wali kelas, BK, kesiswaan, baru kepala sekolah. Gitu. Tingkat pelanggarannya seperti apa ya tergantung tiap kasusnya. Jadi kalau ada anak yang ada masalah
Nah, pastikan ke wali kelas, Ya. berkoordinasi dengan BK-nya, berkoordinasi dengan kesiswaannya, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nanti apa keputusannya kan sesuai dengan tingkat ininya masing-masing, jadi nggak sama. Nah itu semua sudah ada di peraturan akademiknya. Selanjutnya mengenai kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah Ibu. Kegiatan apa saja sih Ibu yang termasuk seremonial sekolah yang ada di SMAN 13 Kota Bekasi ini? Upacara bendera, upacara peringatan hari besar, upacara peringatan hari ulang tahun sekolah, Lalu? hari besar keagamaan, semua ada seremonialnya. Betul. Terus, Untuk yang terkait dengan siswa ya. itu semuanya terlibat kan ya Bu, kalau misalkan ada kayak buat acara keagamaan itu semuanya kan Iya. haruskan kan ya. Lalu di SMA 13 Kota Bekasi ini ada kegiatan yang diadakan di luar pembelajaran gitu Bu? Ya, siswaan mungkin yang lebih tahu ya. Yang iya mungkin bagi siswaan ya. Utamanya ya pasti ada yang terkait dengan seni, olahraga, bahasa, dan yang utama kan seperti PMR, pramuka, paskib itu kan pasti ada ya, umum itu. Nah yang lainnya kan pengembangannya ya pasti ada semuanya, ada olahraganya, ada seninya. Seninya itu juga ada musik, tari tradisional, modern ada. Musik kan juga ada yang musik, yang band, musik apa namanya, paduan suara, itu yang bahasa, itu kan segala bahasa yang ada di sekolah yang diajarkan ada ekskulnya. Jadi banyak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Terus untuk ekstrakurikuler yang paling diminati siswa itu biasanya apa ya? PMR kah atau Enggak usah, sama rata semua. Anak-anak sesuai dengan kemampuan masing-masing bergabung di ekskul sesuai dengan keperkembangan dirinya masing-masing. Jadi nggak ada yang namanya diunggulkan lebih diminati, enggak. Rata semua anak sesuai dengan kemampuannya dan hobinya ya. Ibu, pembelajaran kokurikuler itu di masa pandemi ini masih diadakan tidak Ibu? Seperti kan pembelajaran kokurikuler itu seperti study tour atau masa Tidak, untuk kokurikulernya seperti itu tidak, sama pandemi tidak. Kita tidak melaksanakan kegiatan di luar kelas. Semuanya berbasis daring, dan kita baru mulai nih PTM itu baru 2 minggu ini kita mulai yang di kelas, tapi untuk kegiatan di luar kelas belum. Misalkan Ibu dalam kegiatan ekstrakurikuler terdapat masalah Ibu, nah itu cara mengatasinya gimana Ibu? Kan mereka punya pembina. Jadi pembinanya yang mengatur. Nanti kan mereka punya pembina, dan di bawah pembina OSIS baru ke kesiswaan. Jadi ada SOP-nya. Terus untuk praktik-praktik kebiasaan positif di sekolah itu pas lagi pandemi masih diadakan nggak Bu? Ya masih, meskipun daring, misalkan masih anak tadarus bersama Zoom, Baca tadarus, kegiatan seperti itu masih, literasi, nanti tinggal dikirim laporan resensinya, itu masih yang bisa kita laksanakan secara daring ya masih. Ya, karena kita kan tetap harus memberikan pendidikan karakter ke anak-anak, meskipun daring, meskipun kita nggak bisa ketemu, tapi kan kalau tadarus kan masih bisa. Paling ya hanya itu aja, itu sekali kita melakukan pembinaan karakter itu melalui Zoom bersama kesiswaannya dengan guru agama ya, supaya pembinaan karakternya tetap terbentuk meskipun dalam masa pandemi. Lalu rapatnya itu secara online apa offline Ibu? Ya, karena masa pandemi kita online, yang masa kemarin kan online. Jadi serba daring. Serba daring semuanya. Tapi kalau yang tahun ini kan sudah agak sedikit boleh. Ya. Maka kemarin juga kita ada yang misalkan hanya tim manajemen saja, yang bersama guru kan online. Nanti kan diramu lagi oleh tim manajemennya. Nah, tim manajemennya ini yang offline. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Terima kasih juga telah memberikan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam, baik Mbak. Sebelumnya perkenalkan Bu, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang biasa dikenal dengan UHAMKA. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kebetulan dari program studi pendidikan biologi Ibu.
Maksud kami hari ini, terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu untuk kami ya melakukan wawancara mengenai PLP ini Bu, pengenalan lapangan persekolahan, bentuknya berupa observasi melalui wawancara dengan guru pamong salah satunya. Mungkin bisa kita mulai ya Bu untuk wawancaranya. Ya, yang wawancara dari saya, Putri Ain sama Anis. Itu Bu, kami juga izin merecord ya Bu, nanti hasil recordnya kita upload di YouTube. Seperti itu ya Bu. Pertanyaan pertama, selama pandemi ini Bu, kegiatan pembelajaran yang ada di SMA 13 Kota Bekasi, khususnya di pembelajaran biologi ini seperti apa sih Bu? Selama pandemi ini khususnya. Ya, kalau selama pandemi kita ada awalnya kan daring semua ya, daring semua karena ada prasyarat ya, karena kita menjaga protokol kesehatan. Tetapi ketika new normal, karena guru-guru juga wajib vaksin ya, kemudian siswanya juga, akhirnya kami mengajukan izin, ya alhamdulillah sekarang sudah mulai dibuka PTM. Jadi ada pembelajaran tatap muka terbatas, jumlah siswanya 50% dari rombel ya, dari masing-masing rombel, kemudian seminggu hanya 2 kali pertemuan. Yang sisanya 3 BDR. Jadi kami melayani online juga, tatap muka juga dengan tugas yang bersamaan. Lalu tadi kan ada pembelajaran daring atau online juga. Nah, ada sekarang kan ada beberapa banyak aplikasi yang digunakan gitu. Aplikasi apa sih Bu yang digunakan oleh Ibu gitu untuk pembelajaran? Ya, kebetulan di sekolah kami itu menggunakan Microsoft Teams ya. Jadi baik guru maupun siswa itu masing-masing sudah punya akunnya. Jadi kami memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams itu dalam pembelajaran sehari-hari. Tapi kadang-kadang kita combine juga dengan Google Classroom misalnya, atau Google Form atau yang lainnya. Kalau biologi itu kan ya Bu, kita kan ada praktikumnya ya Bu. Nah, kalau selama masa pandemi ini, khususnya daring, kira-kira sistem praktikumnya gimana sih Bu? Jadi praktikum masih tetap berjalan, hanya mungkin metodenya kita buat menggunakan biasanya pakai project based learning ya. Jadi proyek ya. Jadi bisa dikerjakan dalam jangka waktu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan gitu kan, tetapi menghasilkan satu produk. Kemudian anak-anak tetap terlibat di sana, ada pengamatan kan, ada penelitiannya ya kan. Nah, semua anak terlibat, dan biasanya saya tidak memberikan jumlah kelompok yang banyak ya, anggota yang banyak. Biasanya 4 orang cukup karena takut saling mengandalkan gitu ya. Jadi 4 orang saja kita gunakan PJBL. Lalu Ibu untuk pelaksanaan praktikum itu kan karena biasanya di sekolah nih diawasi gitu sama guru pelaksanaannya, tahap-tahap mereka melakukan. Nah, pada saat pandemi ini kan cukup sulit ya Bu untuk memantau langsung gitu. Terus bagaimana cara Ibu untuk memberikan instruksi gitu ke mereka? Ya, memang di situ dibutuhkan instruksi yang jelas ya. Ada kriteria penilaiannya, termasuk poin-poinnya. Kemudian ada dokumentasinya. Jadi biasanya karena memang keterbatasan kondisi ya, jadi biasanya dibuat video gitu ya. Mereka ketika membuatnya memang ada videonya gitu. Ya, termasuk juga presentasinya. Jadi di Microsoft Teams itu mereka mengumpulkan di kantong tugasnya, mereka kumpulkan PPT yang sudah ada videonya gitu. Jadi mereka secara bergiliran bisa presentasi hasil pengamatannya, latar belakangnya mereka mengambil objek kajian itu apa gitu. Kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, selama pembelajaran daring ini apakah sudah cukup baik gitu Bu? Dari siswanya sendiri untuk hasil belajarnya itu sudah cukup baik atau mungkin ada perbedaan Bu dengan yang luring seperti itu Bu?
Ya mau tidak mau ya, pastilah ada kekurangan kelebihannya ya. Kalau untuk nilai, kalau saya lihat di analisis hasil mungkin tidak terlalu buruk ya, daya serapnya mereka bagus, kemudian ketuntasan belajar mereka juga bagus. Tapi kalau misalnya ada yang tidak tuntas, belum tuntas ya ada saja sih, setiap kelas ada. Tapi eh, yang keobjektifannya itu loh yang kadang-kadang masih diragukan gitu ya. Misalnya ketika post-test atau ulangan harian gitu kan, kalau luring kan kita tahu ya, kita awasi. Tapi ketika daring itu kan mereka bisa, belum tentu juga mereka tidak membuka gitu. gitu. Tapi saya usahakan, selalu upayakan setiap materi juga kan ada nilai keterampilannya. Kan nilai ada 3 ya, kognitif, afektif, psikomotor. Jadi yang psikomotornya selalu saya kasih LKPD, mereka selalu mengamati gitu. Pada saat pandemi sekarang kan banyak banget nih kayak baik dari pihak guru maupun siswa nih yang sering mengalami mengalami keluhan gitu. Nah, keluhannya itu atau kendala-kendala apa aja sih Bu yang mungkin Ibu rasakan juga atau mungkin ada siswa Ibu gitu yang turut mengeluh turut mengeluh gitu. Apa aja sih Bu gitu? Kalau mengeluh ya. Jadi kalau siswanya mungkin nggak ada ini ya, jarang yang protes ya kalau siswa itu. Tapi hambatannya justru malah di sikap anak-anak gitu. Jadi kemudian untuk penanaman nilai sikap itu kan kejujuran biasanya kalau biologi kan selalu ada pretest ya, setiap awal pembelajaran kita ada pretest. Jadi paling ya itu salah satu usahanya ketika dikasih pretest itu semua jawab ya, ada yang jawab ada yang enggak. Jadi kita bisa lihat mana yang aktif gitu ya. Kalau untuk kendala sinyal gitu ada nggak Bu? Terus kalau misalnya ada siswa yang punya kendala sinyal atau apapun gitulah berhubungan dengan internet, solusi dari Ibu juga kira-kira gimana Bu? Apakah misalnya tugasnya dicatat aja atau difoto atau ada kelonggaran waktu atau gimana? Ya betul. Jadi ketika ya sampai saat ini sih kendala kuota anak-anak itu ada saja, walaupun dari pemerintah juga kan sebetulnya sudah ada. Tapi saya selalu menekankan itu jangan dijadikan masalah. Jadi ketika apapun kondisinya, asal kamu komunikasinya dengan baik ya, dikomunikasikan aja, disampaikan, insya Allah bisa kok, bisa susulan, bisa itu semuanya bisa diatur untuk pengumpulan tugas atau apa ya. Bu, kalau untuk solusi dari sekolahnya sendiri gimana Bu? Apa gimana gitu dari sekolahnya? Ya. Dari sekolah alhamdulillah sebetulnya buat anak-anak yang terkendala dengan kuota atau dengan handphone seperti itu memang ada fasilitasnya. Jadi difasilitasi ya ada laptop ataupun PC yang sudah lengkap dengan kuotanya. Tetapi lagi dan lagi anak-anak itu terkendala juga, alasannya kami nggak ada transportnya Bu, gitu. Nah setelah itu kami carikan solusinya juga ya, bagaimana kalau Ibu tambah ya transportnya juga gitu. Sebetulnya dari sekolah difasilitasi dan itu dikomunikasikan juga oleh wali kelasnya, silahkan bagian dan didata sebetulnya. Sekarang kita udah masuk ke proses penilaian-penilaian. Jadi di saat pandemi sekarang nih kan ada pembelajaran SMA 13 juga udah blended gitu. Ada yang daring, ada yang luring. Terus bagaimana cara Ibu sendiri dalam melakukan penilaian saat ujian gitu Bu? Ketika ujian ya, ulangan harian palingnya formatif itu biasanya kan waktunya bersamaan ya. Jadi yang daring luringnya juga ketika kita ngajar luring kita juga sambil harus melayani daring kan. Jadi biasanya dari malam itu sudah kami siapkan. Jadi misalnya untuk penilaian harian ya. Untuk penilaian harian kita kan sudah buat soalnya, kuisnya, kemudian sudah kita setting akan di posting jam berapa gitu kan, sesuai dengan jam-jamnya mereka gitu.
Misalnya kan ketika daring itu IPA 1 jam 7 sampai jam 8.10 misalnya ya. Nanti loncat kan IPA 2 berikutnya sampai ke IPA 4. Ada 4 kelas misalkan hari Senin itu. Maka kami dari rumah sudah setting untuk online-nya gitu, untuk penilaiannya seperti itu. Ya, menggunakan aplikasi kan sekarang mudah ya seperti itu gitu. Iya, betul betul. Cuman memang agak repotnya ketika ketika harus mengawasinya ya. Kalau misalnya kita daring semua ya, kan kita bisa leluasa lihat, oh si ini baru lihat tapi belum mengerjakan. Si A misalkan, si B kok nggak ada, kan bisa ditelepon gitu, tapi kalau ini kan nggak bisa, karena kitanya juga ketika luring itu kan menghadapi anak-anak yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Jadi itu aja sih kendalanya mungkin. Jadi baik daring maupun luring ini guru-guru tetap bisa memantau gitu ya Bu, kalau saat ujian gitu. Ya, memantau, hanya kurang maksimal Mbak, tetap kurang maksimal. Karena itu tadi, kalau ketika daring semua kan kita bisa lihat nih, setiap kelas kita bisa buka mana yang belum hadir, mana yang ini. Tapi ketika dua-duanya kita kerjakan dalam waktu bersamaan, mungkin kita akan lebih fokus ketika menghadapi yang luringnya ini gitu. Yang Betul. daringnya hanya bisa memposting aja gitu kan, sampai posting aja. Paling curi-curi waktu gitu. Kalau tadi kan Bu, untuk penilaian yang sikap dan kognitif itu kan udah ada kendalanya ya Bu ya, sulit gitu karena kita udah jauh. Nah untuk blended sendiri ini, yang sekarang udah blended ini, udah lumayan terbantu kah untuk Ibu sendiri? Udah bisa, karena udah bisa langsung ngelihat mereka, udah mulai terbantu? Atau mungkin masih tetap ada kendala-kendala lagi Bu? Terus terkhususnya juga saat ujian tadi, seperti itu nih gimana? Ya itu, kalau terbantu sih sebetulnya hanya sebagian kan gitu ya, hanya sebagian. Jadi kalau kalau ketemu itu kan memang berbeda ya, ketika ya lebih inilah, kalau ketemu itu udah seperti tadi, udah bisa dievaluasi. Kan pada saat pandemi saat ini banyak gitu siswa-siswa yang sering mengalami kesulitan, baik dari mental gitu, psikisnya mereka. Terus apa sih bentuk motivasi gitu yang diberikan oleh Ibu kepada mereka selama pembelajaran? Motivasinya apa ya? Yang penting harus satu, ketika menuntut ilmu itu kan harus sabar, ya. Satu harus sabar. Yang kedua harus bersungguh-sungguh. Dari Ibunya sendiri, kira-kira ada trik khusus gitu nggak Bu? Atau langkah-langkah lah supaya siswa-siswa Ibu bisa tetap termotivasi di masa yang serba sulit kayak gini? Kan pasti kita aja yang mahasiswa ngerasa kayak, wah ini tugas jadi terasa lebih berat, walaupun kita kerjanya di rumah gitu ya. Nah, untuk siswa-siswa di SMA itu juga pasti mungkin akan merasa hal yang sama. Dari Ibu sendiri, apakah ada trik khusus atau pendekatan khusus ke mereka, Bu? Triknya satu, jangan menjadikan belajar itu sebagai beban. Kemudian yang kedua, harus kembali ke niat awalnya. Ketika mau sekolah, ya itu mau apa gitu kan, mau belajar, ya maka belajarlah sungguh-sungguh. Ya, jadi dari seluruh pembelajaran ini Bu, yang Ibu jalanin, udah ada inovasi-inovasi apa sih gitu Bu yang dikembangkan, yang udah terlaksana gitu? Sebetulnya itu ya PR. Karena kebetulan ya di semester 1 ini kan kebetulan saya wali kelas 10. Wali kelas 10 dengan segala problematikanya ya, ketika ngurusin seragam lah, buku lah, biodata lah, apa gitu ya, vaksin juga kemarin. Wah, prodit banget ya 2 bulan terakhir ini. Beberapa kali untuk membuat video pembelajaran itu tertunda. Terus yang berhasil mungkin baru game buat anak-anak atau game juga cuman baru beberapa ya. Ya sama, guru yang lain pun sama. Akhirnya sekolah punya ada
ada satu kegiatan bisa untuk sharing ya. Jadi kemarin sih udah ada yang sharing dari guru, dari teman-teman yang udah pernah bikin quizzes gitu ya. Jadi ayo belajar quizzes bareng-bareng gitu. Kita bikin Zoom juga sama belajar gimana cara bikin quizzes gitu. Terus apa video pembelajaran sih sebetulnya pada udah belajar ya, cuman aplikasinya ini waktunya belum sempat. Tapi insya Allah lah, masa ya dalam 1 semester nggak punya gitu kan. Gitu. PR, masih PR, itu PR saya banget itu. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah wawancaranya udah selesai gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Ibu waktunya.